Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 8. Pada kali ini pelajaran pendidikan agama Islam, saya akan menjelaskan tentang bab puasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like video saya. Baiklah anak-anakku sekalian, puasa menurut bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat tertentu. Anak-anakku, puasa itu terbagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kifarat. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah ini seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Kemudian, puasa yang haram, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, kemudian Idul Adha 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian satu lagi ada puasa yang makruh, yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari Jumat saja. Kemudian puasa wisol, artinya puasa yang dia tidak berbuka ketika terbenam matahari, tapi dia berbuka pada saat pada saat sahur. Artinya dia berniat dari sahur, kemudian dia berbuka di waktu sahur. Kemudian puasa dahri, yaitu puasa yang terus menerus, ya. Nah, ini adalah puasa makruh. Dalil kita berpuasa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa itu diantaranya yang pertama yaitu Islam. Yang tidak beragama Islam maka tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian balik, ya, kemudian berakal dan juga mampu melakukannya. Kemudian syarat sah puasa itu yang pertama yaitu Islam. Kemudian mumayyiz artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian ia berpuasa di waktu yang diperbolehkan, bukan di waktu yang diharamkan. Kemudian anak-anakku sekalian, rukun puasa itu apa saja? Yang pertama yaitu niat. Kita niat ketika sahur, ya. Yang biasa kalau di bulan Ramadan kalian niatkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu saja 2 rukun puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau kalian lupa makan dan minum maka tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja, ya. Kalau tanpa sengaja mual kemudian termuntah itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, melakukan hubungan suami istri, ya, atau istilah berjima. Yang keempat, keluar darah haid. Ketika berpuasa ia keluar darah haid tiba-tiba, maka puasanya batal. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Kalau kalian tidur kemudian keluar mani, itu berarti tidak sengaja, tidak membatalkan puasa.
Yang keenam yaitu gila atau sakit jiwa yang datang tiba-tiba ketika kalian berpuasa, maka puasa kita batal. Hal yang mengurangi pahala puasa, tidak batal puasa kita, tapi pahala puasa kita bisa berkurang. Ya, yang pertama yaitu membicarakan aib orang lain. Apa itu aib? Yaitu suatu kekurangan yang terdapat pada orang lain kita bicarakan. Apabila dia mendengar, maka dia tidak akan ikhlas dan tidak akan menerima. Dia tidak suka apa yang kita katakan tentang kekurangannya. Itu namanya aib. Nah, yang kedua yaitu mencaci maki, ya, menghina orang lain, itu juga bisa mengurangi pahala puasa kita. Terus berbohong. Nah, kita kadang-kadang tanpa sadar kalau biasa berbohong, kadang-kadang terucap kata-kata bohong. Nah, itu juga bisa mengurangi pahala puasa kita. Anak-anakku sekalian, hal-hal yang disunahkan dalam puasa, yang pertama yaitu ketika berbuka, kita cepat-cepat ya berbuka, langsung membaca doa berbuka puasa. Kemudian kita juga disunahkan untuk memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan ini. Kemudian kita disunahkan sholat malam, ya, tarawih, witir, tahajud. Kemudian juga kita disunatkan untuk tadarus Al-Quran. Tentunya anak-anakku sekalian, siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, artinya pada saat itu dia boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi ketika dia sembuh, dia harus mengganti puasanya. Yang kedua, orang yang sedang bepergian. Jadi kalau kalian sedang bepergian, boleh tidak berpuasa, tapi diganti pada hari yang lain. Yang ketiga, yaitu orang yang tua, yang sudah lemah, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka orang ini ya cukup membayar fidyah 3/4 liter makanan pokok. Yang keempat yaitu orang yang hamil. Orang yang hamil itu kalau ia takut hanya pada dirinya sendiri, artinya khawatir pada dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha puasanya. Tetapi kalau dia khawatir tidak hanya pada dirinya, tapi juga khawatir pada anaknya, ada pada janin yang dikandungnya, maka dia wajib mengqadha puasa, juga wajib membayar fidyah. Anak-anakku sekalian, dari rangkaian puasa yang kita lakukan, ya, itu mengandung hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, puasa itu meningkatkan iman dan takwa kita, sesuai dengan tujuan puasa pada pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lapar, kita tidak makan apa-apa, lalu sekarang kita bisa makan apa saja yang kita mau, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada sesama manusia. Yang keempat, melatih dan mendidik kesabaran dalam hidup kita sehari-hari. Yang kelima, kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita, ya, dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Yang keenam, mendidik diri kita untuk bersifat sidik dan terhindar dari dusta. Maka ketika kita ingin berpuasa, maka kita harus berkata jujur, karena itu ada tujuan kita berpuasa. Yang ketujuh yaitu memberi waktu istirahat bagi organ tubuh kita yang selalu senantiasa makan, minum, terus diolah dalam tubuh, dan sekarang kita berikan waktu untuk organ tubuh kita beristirahat sehingga tubuh kita menjadi sehat. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian
pembahasan kita pada kali ini tentang puasa. Saya terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.